Woi, duit deh, cepat duit. Ya, itu adalah bela diri Krav Maga. Anda ingin bisa melakukan hal seperti itu? Saksikan terus sampai selesai karena kami akan mengajarkan juga bagaimana melakukan teknik tersebut. Di dalam video ini juga, guru dari Krav Maga tersebut akan mengajarkan teknik-teknik bela diri lainnya. Nah, apa itu Krav Maga? Krav Maga dapat dikatakan bela diri close quarter combat yang berasal dari militer Israel. Nah, kebetulan yang tadi diperagakan oleh Pak Faka merupakan teknik dalam organisasi KAPAP atau Krav Panim El Panim yang merupakan affiliate atau afiliasi dari Afi Nardia KAPAP Academy. Salah satu hal yang saya suka di sini adalah bela diri Krav Maga KAPAP siap untuk menerima kritik dan juga selalu update akan ilmunya. Di KAPAP is open mind. Jadi kalau ada teknik ya, lo anggap oke, teknik lo nggak bener, teknik lo salah, please criticize us. Saya sama Mas Dani akan melakukan diskusi ya. Kalau memang materi ini ternyata saya masih tidak terjawab juga, maka materi ini pertanyaan teman-teman akan saya bawa ke head coach-nya namanya Pak David di Kemang. Kalau tidak terjawab juga, kita akan shoot teknik ini kirim ke Tel Aviv. Within 2 weeks kita akan dapat jawaban baru. Jadi selalu update. Jadi nggak usah apa, please. Aku senang sama Mbak. Sebelum kita lanjut untuk belajar teknik dari Krav Maga, kita akan bertanya-tanya terlebih dahulu kepada Pak Faka, apa itu Krav Maga sesungguhnya. Namun, sebelum mulai ke arah situ, silakan untuk klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman Anda, terutama jika Anda ingin belajar bela diri Krav Maga. Dan gue di kepalanya T juga ada di badannya. Get it? Clear? Hai, salam bela diri. OS, kembali dengan saya Ricky Muhtar di OS TV atau www.osvideo.com dalam acara White Belt Project. Dan kali ini saya mengunjungi dojo atau tempat latihan dari KAPAP ya. Nah, KAPAP itu apa sih? Mungkin beberapa orang penasaran. Mungkin kita tanya masternya langsung, Pak Faka. Boleh diceritain mungkin, Pak? Oke. KAPAP adalah ilmu bela diri dari Israel yang dikembangkan oleh Afi Nardia. Kita berafiliasi kepada Tel Aviv University. Di sana ada suatu akademi KAPAP sendiri, namanya Afi Nardia KAPAP. Nah, kemudian KAPAP adalah Krav Maga ya, yang berbasis kepada reality based self defense, di mana memang orang dilatih pada situasi aslinya seperti aslinya di jalan. Banyak hal seperti kita juga ditodong, kemudian kita juga belajar nanti mengenai seandainya ditodong dengan pisau, dengan pistol, atau juga seandainya dalam kita harus fight di ruangan yang sempit. Jadi diusahakan sebisa mungkin seperti reality jalan di jalan. Tadi saya melihat hal yang menarik sekali di mana pada saat latihan si partner itu diberikan sebuah pressing. Jadi tidak hanya kalau kita lihat di latihan teman-teman lain mungkin hanya seperti ini gimana, seperti ini gimana. Ini ada pressing yang saya yakin itu sebagai orang yang menghadapi situasi itu adrenalinnya meningkat. Boleh ceritain nggak tentang hal itu? Jadi gini, prinsipnya di KAPAP juga ada namanya kita harus mampu mengontrol adrenalin. Karena sebegitu lelahnya kita atau paniknya kita itu heart rate-nya sama. Adrenalin rush-nya juga sama, yang itu membuat kita menjadi blank, jadi panik. Nah, di KAPAP diusahakan semarah apapun kita tetap diusahakan marahnya sampai di sini deh, sampai di kepala, supaya kita tetap brain-nya jalan. Ya, prinsipnya KAPAP sekali lagi no brain no KAPAP. Jadi tetap kita nggak boleh marah, nggak boleh panik, tetap tenang. Nah, dengan latihan kita dibentak-bentak seperti tadi itu sama dengan seakan kita di jalan.
seperti duit dan sebagainya. Itu kan pasti sudah panik duluan. Saat itu kita berusaha tidak panik. Seperti itu. Betul sekali. Terus saya mau menanyakan lagi nih, tadi saya lihat ada berbagai kayak kita mengkaji juga bagaimana psikologi di lapangan seperti apa. Gimana kalau misalnya si lawan itu kalau udah kena saya 3 kali dia mentalnya down. Iya, betul. Common rated people itu begitu sudah melihat darah banyak ya, itu dia secara adrenalin akan drop. Walaupun lukanya kecil ya mungkin ya. Betul. Contohnya udah anak-anak STM kalau berantem begitu kena pukul hidungnya berdarah-darah, langsung drop teman-teman yang lebih itu besar. Contoh aja mungkin ya. Kemudian kenapa harus 3 slice, minimum 3 slice itu orang begitu sudah berdarah-darah itu banyak sekali darah keluar, dia sudah drop. Minimum 3 slice, lebih banyak lagi lebih bagus. Dan kita tidak langsung stabbing, kenapa hanya slice saja, hanya melukai saja. Paling tidak membuat si musuh menjadi lebih kendor. Nah, kalau kapap sendiri ada tingkatannya nggak sih seperti dari lain? Ada. Kita berbasis jam, jadi pertama 50 jam pertama itu kombatif, kemudian intermediate, yang terakhir adalah advance. Nah, setelah advance baru kita ujian untuk menjadi instructor. Jadi 150 jam total. 150 jam latihan baru bisa jadi instructor ya. Bagi yang teman yang mau jadi instructor mau belajar harus mulai dari awal dulu kali ya. Nah, ingin mulai awalnya di mana, mungkin bisa jelaskan di mana tempat latihannya? Kita ada beberapa tempat latihan di Jakarta, kebetulan di sini di Cempaka Putih, di Gor Cempaka Putih untuk cover wilayah Kemayoran, Cempaka Putih, kemudian Sunter dan Kelapa Gading. Tapi di Jakarta Selatan juga ada beberapa dan di BSD juga ada beberapa. Nah, latihan kita setiap Sabtu jam 9 sampai jam 10 pagi. Di Gor Cempaka Putih lantai 3 Hall Judo. Ya, tempat latihannya juga sangat bagus. Saya lihat ada matrasnya lengkap, jadi jangan ragu kalau mau banding-bandingan pun bisa ya di sini ya. Dan kelebihan kapap adalah kita memang didesain terutama untuk perempuan yang tidak punya basic bela diri sama sekali. Dan terutama teman-teman yang nggak punya basic bela diri juga kita desain seperti itu. Ya, saya memang melihat juga orang awam pun bisa cepat belajar ya, karena langsung tekniknya praktikal. Praktikal. Terima kasih, mungkin itu aja. Satu lagi boleh ya? Boleh. Jadi gini, kapap itu bela diri sebetulnya. Gitu. Karena tetap bukan bela diri, tapi adalah metode latihan, ya. Di mana kita memangkas dari teknik bela diri tradisional yang harus sekian lama, itu dibikin shortcut untuk seperti orang supaya cepat aplikatif di jalan. Itu prinsipnya. Itu bisa survive. Intinya survive. Survive ya. Survive. Ya. Bagus sekali, luar biasa. Terima kasih saya. Thank you. Terima kasih. Oke, jangan lupa saksikan lagi video-video kita lainnya. Stay safe and healthy. Thank you. Ya udah, yuk kita belajar teknik bela diri Krav Maga dari kapap yang didirikan oleh Afi Nardia ini. Action. Woi, duit deh, cepat duit. Step by stepnya ya. Oke. Pertama adalah first angkat tangan. Begitu ada todongan 2 second impact. 1, 2. Angkat tangan, dekatkan pada ancaman. Kemudian yang kedua, bikin kunci L, wrist to wrist, pergelangan ke pergelangan tangan. Kemudian lock ke bawah. Prinsip ketiga dari kapap adalah close armpit, ketek selalu tertutup. Kemudian elbow ke jaw. Tujuannya adalah memberikan stun atau pukulan pertama. Kemudian ketiga adalah ambil dari bawah, kemudian lock. Tutup pisaunya supaya kita selamat. Kemudian keempat, berikutnya adalah melangkah ke belakang sambil dibanting. Ambil pisau, tidak di step tapi di slice. 3 kali. Kemudian ambil distance. Action. 2 second impact. Begitu ada ancaman, selalu 1, 2 angkat tangan. Dekatkan pergelangan tangan kepada ancaman. Pergelangan tangan, temukan dengan pergelangan tangan, kemudian twist ke dalam. Kunci tangan. Lawan dengan tangan kita, kemudian elbow kita masuk ke jaw, pukul dengan jaw. Kemudian buat posisi relative positions ya, supaya tangannya membuat siku, kemudian ambil dari bawah, dan tekuk ke atas, kemudian kunci. Kemudian melangkah ke belakang lawan.
Ambil pisau, kemudian slice 3 kali, kemudian ambil distance. Yang kita lakukan saat begitu ada ancaman, selalu kita membuat namanya diamond stand, ya, atau spear hand. Kemudian saat ada serangan bentuknya slice, maka kita maju charge in, kita push terus, jangan sampai berhenti. Kemudian grip pundaknya, turunkan ke bawah, langsung pukul groin 2 kali. Setelah itu solar plexus sekali, kemudian membuka sekali, kemudian ambil grip tangan, lakukan windmill motions atau windmill takedown dengan lakukan ini ke atas. Tangan tetap di atas, posisi lawan tetap harus tergantung. Ambil pisau dan slice, kemudian distance.